Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa itu statistika. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Nabila. Saya Putri. Saya Iki. Saya Adit. Saya Rizky Pakwan. Dan Saya Sabil. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah statistika sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai pengertian, prinsip kerja, jenis-jenis statistika, aplikasi dan penghitungan pada statistika. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun orang yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. 1. Latar belakang. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata stat atau bahasa Inggris, dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahasa keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif, dan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif. Istilah statistik juga sering diberi pengertian sebagai kegiatan statistik atau kegiatan persestatistikan atau kegiatan penstatistikan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tentang Statistik atau lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 1960. Kegiatan statistik mencakup 4 hal, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Penyusun data, 3. Pengumuman data, pelaporan data, dan 4. Analisis data. mata kuliah statistika bagi mahasiswa sangat dibutuhkan, terutama ketika seorang mahasiswa harus mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membuat pembuatan skripsi, tesis, atau disertai. Dalam hal ini, pengetahuan statistika dipakai dalam menyusun metodologi penelitian. Sebagai suatu ilmu, kedudukan statistika merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika terapan. Oleh karena itu, untuk memahami statistika pada tingkat yang tinggi, terlebih dahulu diperlukan pemahaman ilmu matematika. Di negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, ilmu statistika berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangannya ilmu ekonomi dan teknik. Bahkan kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana negara itu menerapkan ilmu statistika dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan dan perencanaan pemerintahan. Jepang sebagai salah satu negara maju konon telah berhasil memadukan ilmu statistika dengan ilmu ekonomi, desain produk, psikologi, dan sosiologi masyarakat. Sejauh itu, ilmu statistika digunakan pula untuk memprediksi dan menganalisis perilaku konsumen, sehingga Jepang mampu menguasai perekonomian dunia sampai saat ini. Statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bentuk angka yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Contoh statistik penduduk adalah kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah penduduk. Statistik ekonomi adalah kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Statistik adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami pengguna.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis penyusun ingin mengetahui lebih jauh tentang statistik, termasuk juga tentang jenis-jenis berdasarkan metode yang dipakai di dalam sistem statistik ini. Kasih masalah sesuai dengan judul di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji di dalam makalah ini adalah apakah yang menjadi jenis-jenis utama di dalam statistika. Dilihat dari metode yang dipakai, maksud dan tujuan. Seperti yang kita ketahui bahwa maksud dari pengadakan penelitian adalah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data yang secara sistematis dan efisien untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu, maksud dari penelitian adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan atau menerapkan ilmu statistik yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan tentang metode dan kegunaan statistik. Sedangkan tujuan penyusun di dalam penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis statistik berdasarkan metodenya dan hal-hal yang lain yang perlu diketahui penyusun untuk menambah wawasan tentang ilmu statistika. Pengertian statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam karva atau diagram, menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Statistika dibagi menjadi dua macam, yaitu statistika deskripsi. Statistika deskripsi adalah statistika dibagi menjadi dua macam, yaitu statistika deskripsi. Statistika deskripsi adalah statistika yang melakukan kegiatan dan mengumpulkan, menyusun, menganalisis, mengelola, serta menyajikan data dalam bentuk angka. Statistika inferensi. Statistika inferensi adalah penarikan kesimpulan dalam statistika. Datum adalah setiap informasi atau pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Kumpulan dari satu disebut data. Menurut jenisnya, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek atau berupa tidak berupa angka. Contoh, data tentang nilai jika menyatakan dengan baik, cukup, atau kurang. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek atau berupa angka. Contoh, data tentang tinggi badan, berat badan, nilai siswa. Menurut cara memperolehnya, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data ukuran atau data kontinu. Data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contoh, data tentang luas petak sawah. Data cacahan atau data diskrit. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Contoh, data tentang banyaknya penumpang kereta api kali setiap harinya. Data yang sudah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk tunggal data, kelompok atau data yang dikelompokkan dengan tabel, dan data yang disajikan dalam bentuk macam-macam diagram tergantung tujuan dibuatnya data tersebut. 2,1 Data tunggal. Data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut besarnya. Contoh, data dari bilangan antara 1 sampai 40 yang berkelibatan 5 adalah 5,10, 15, 20, 25, 30, 35. 2,2 Data kelompok. Data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel disebut tabel distribusi frekuensi. Contoh, kelas. Data yang terdiri atas 100 nilai anatan pada tabel di atas dikelompokkan menjadi 8 kelas, yaitu kelas pertama 21 sampai 30, kelas kedua 31 sampai 40, kelas ketiga 41 sampai 50, kelas keempat 51 sampai 60, kelas kelima 61 sampai 70, kelas keenam 71 sampai 80, kelas ketujuh 81 sampai 90, kelas 8 91 sampai 100. Batas kelas. Batas kelas ditentukan sebagai nilai-nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Nilai ujung bawah suatu kelas disebut batas bawah kelas, dan nilai ujung atas suatu kelas disebut batas atas kelas.
Misalnya kelas pertama 21 sampai 30, batas bawahnya 21 dan batas atasnya 30. Tepi kelas ada dua, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi bawah sama dengan batas bawah kurang 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas tambah 0,5. Misalnya kelas pertama 21 sampai 30, panjang kelasnya adalah 10. Titik tengah kelas, suatu nilai yang dapat dianggap mewakili kelas itu. Titik tengah sama dengan batas bawah plus batas atas. 2,3 penyajian data dalam diagram batang. 2 hingga 1 diagram batang, penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang disebut diagram batang. Batang-batang itu dapat dilukiskan secara tegak. Diagram batang tegak atau mendatar, diagram batang mendatar. Tapi antara suatu dengan batang lainnya diberi jarak sehingga letak tiap batang tampak berpisah. Ternyata berfrekuensi ukuran sepatu kelas 7D SMP Nusantara. Diagram batang tegak. Diagram batang tersebut diagram batang tunggal. Selain diagram batang tunggal, dikenal dua diagram batang yang lain, yaitu 1. Diagram batang majemuk, 2. Diagram batang bertingkat. 2,3 Diagram garis. Data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Diagram lingkaran. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Diagram batang daun. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat diagram batang dan daun adalah sebagai berikut. 1. Tuliskan bagian batang secara terurut. 2. Tuliskan bagian daun dari setiap ukuran pada batang bersesuaian. 3. Urutkan daun setelah kegiatan B selesai dilakukan. Histogram dan ogive. Histogram adalah penyajian daftar distribusi frekuensi yang terdiri dari segi 4 yang alasnya pada sumbu mendatar. Polygon frekuensi kumulatif adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif jika poligon frekuensi kumulatif dimukuskan diperoleh kurva frekuensi kumulatif yang disebut ogive. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari grafiknya disebut ogive positif, sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari disebut ogive negatif. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran untuk memberikan gambaran waktu data dari sampel yang diambil yang selanjutnya akan mewakili populasinya. Secara umum yang termasuk ukuran pemusatan data adalah A. Mean data hitung, B. Median kuartil tengah, C. Modus. Mean rataan dari satu data adalah perbandingan jumlah semua nilai datum dengan banyak datum. Median adalah sebuah nilai datum yang berada di tengah-tengah dengan catatan data telah diurutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. 3. Modus adalah nilai datum yang sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Ada 3 macam ukuran letak data berdasarkan nilai-nilai batas, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai batas jika sekumpulan data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Desil adalah nilai batas jika sekumpulan data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Persentil adalah nilai batas jika sekumpulan data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 100 bagian yang sama. 5. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi menunjukkan seberapa besar nilai-nilai dalam suatu kumpulan data memiliki nilai yang berbeda. Ukuran dispersi ada beberapa macam, adalah rentang, jangkauan atau range, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, ragam, dan simpangan baku. Rentang, jangkauan atau range. Rentang atau jangkauan range merupakan ukuran penyebaran yang paling sederhana dan mudah dipahami serta didefinisikan sebagai selisih nilai maksimum data terbesar dengan nilai minimum data terkecil yang dinyatakan sebagai berikut dengan rentangan range.
sama dengan data terbesar sama dengan data terkecil. Jangkauan antar kuartil, jangkauan antar kuartil didefinisikan sebagai selisih antar kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jangkauan antar kuartil disebut hamparan ditentukan dengan rumus dengan hamparan ketiga sama dengan kuartil pertama. Simpangan kuartil didefinisikan sebagai setengah kali panjang hamparan. Oleh karena itu simpangan kuartil disebut juga rentang semi antar kuartil. Simpangan kuartil ditentukan dengan rumus ragam dan simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran yang paling baik karena mencerminkan besaran penyebaran tiap-tiap observasi kuadrat dari simpangan baku disebut ragam atau variasi. Ciri ringkasan data. 1. Koefisien keragaman. Koefisien variasi. Adalah variasi dalam bentuk relatif yang menyatakan simpangan baku sebagai bentuk presentasi rata-rata itu. Dengan koefisien variasi sama dengan simpangan baku sama dengan rata-rata. Semakin kecil datanya semakin seragam. Contoh, sejenis lampu rata-rata dapat dipakai selama 4.500 jam dengan simpangan baku 1.350 jam. Lampu model lain dapat dipakai rata-rata 12.000 jam dengan simpangan baku 2.400 jam. Manakah lampu yang secara relatif masa pakainya lebih seragam? Jawab. Jadi lampu jenis 2 secara relatif mempunyai masa pakai lebih seragam. Nilai standar, nilai baku. Nilai standar angka baku merupakan data yang mempunyai rata-rata yaitu sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1 sehingga kurvanya disebut kurva normal standar. Rumus nilai standar. Contoh, seorang siswa kelas 2 IPA dalam ulangan umum mendapatkan nilai di matematika 85 dengan rata-rata kelas 7 8 dan simpangan baku 10. Di fisika 92 dengan rata-rata kelas 84 dan simpangan baku 18. Bagaimana kedudukannya siswa tersebut dalam pelajaran matematika lebih baik dari fisika atau sebaliknya? Jawab. Untuk matematika maka nilai standar matematika maka nilai standar fisika. Siswa tersebut mendapatkan nilai 0,7 simpangan di atas rata-rata matematika dan 0,44 simpangan di atas rata-rata fisika. Jadi kedudukan siswa tersebut lebih baik dalam mata pelajaran matematika. Berat badannya dikelompokkan dalam versi seperti pada tabel. Untuk menentukan kemiringannya, tabel tersebut dilengkapi menjadi tabel seperti di bawah ini. Dari tabel dapat dicari median sama dengan 63,5 ditambah sama dengan 65,7. Modus MO sama dengan 63,5 ditambah sama dengan 65,4. Simpangan baku S sama dengan 3,17 dengan rumus kemiringan Pearson yang kedua diperoleh KPPI sama dengan minus 0,066 atau dengan rumus kemiringan Pearson yang pertama diperoleh KPI sama dengan minus 0,44. Berdasarkan perhitungan di atas kemiringan negatif maka model grafiknya cenderung ke kiri. Kurtosis. Ukuran kurtosis adalah untuk mengetahui tinggi rendahnya atau launching datanya untuk kurva distribusi normal. Untuk menentukan ukuran kurtosis digunakan koefisien persentil. Koefisien persentil kurtosis, persentil bawah, persentil atas. Kurva normal mempunyai K sama dengan 0,263 disebut Nekokurtis. Jika 0,263 distribusinya lebih runcing dibandingkan distribusi normal disebut Leptokurtis. Jika K 0,263 distribusinya lebih tumpul dibandingkan dengan distribusi normal disebut Platykurtis. Dari data pada contoh kemiringan, tentukan kurtosisnya.
V. Letak K1. Diturunkan data ke K1 termuat pada interval 61 sampai 62, yaitu kelas yang memuat FK sama dengan 25, jadi K sama dengan 60,5 plus V. Letak K3. Diturunkan data ke K3 termuat pada interval 67 sampai 69, yaitu kelas yang memuat FK sama dengan 75, jadi K sama dengan 66,5 plus V. Letak P1. Diurutkan data ke P1 termuat pada interval 58 sampai 60, yaitu kelas yang memuat FK 10, jadi P1 sama dengan 57,5 plus V. Letak P90. Diurutkan data ke P90 memuat pada interval 67 sampai 69, yaitu kelas yang memuat FK sama dengan 90, jadi P90 sama dengan 65,5 plus. Maka dapat ditentukan ukuran kurtosis sebagai berikut. K sama dengan 0,24, karena K sama dengan 0,24 dibanding 0,263, maka data tersebut distribusinya lebih tumpul dibandingkan distribusi normal, sering disebut Platy-Kurtis. Kesimpulan. Adapun penyusun yang dapat disimpulkan di dalam penyusun makalah ini dilihat dari pembahasan di atas adalah: 1. Metode statistik, prosedur atau cara-cara penyajian data. Penafsiran data penyajiannya meliputi penyajian, pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Sedangkan penafsiran data meliputi pedugaan, pengujian, dugaan, dan penarikan kesimpulan. 2. Jenis metode statistik ada dua, yaitu statistik deskriptif. Statistik adalah metode pengumpulan, peringkasan, penyajian data. Deskriptif bersifat memberi gambaran. 2. Statistik inferential statistik adalah metode statistik peramalan, pedugaan, dan penarikan kesimpulan. Inferential bersifat melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan. 2. Saran. Statistik adalah suatu ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan untuk perkembangan dunia. Banyak sekali orang ingin mengetahui cabang ilmu ini, sehingga banyak yang mengetahui ilmu statistik, namun karena kesukaran sehingga banyak yang terkadang enggan atau malas untuk mempelajari ilmu ini. Sebenarnya statistik mudah untuk dipelajari, yang penting ada niat dari kita untuk mau mendalami ilmu ini. Pasti akan tahu dan paham tentang ilmu statistik ini. Dengan demikian saran kami sebagai kelompok 5 lebih memberikan sedikit motivasi dalam diri untuk mempelajari ilmu yang lain juga, agar kedepannya apabila telah selesai dapat bertanggung semua ilmu yang kita dapatkan. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.